Alhamdulillah, Alhamdulillah ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba' fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqin. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, pertama, mari kita senantiasa bersyukur kehadiran Allah atas segala nikmat yang diberikan, sehingga pada kesempatan yang baik ini kembali kita dapat hadir di masjid kita ini dalam rangka melaksanakan sholat Jumat yang sebentar lagi akan kita laksanakan secara berjemaah. Salawat teriring salam semoga tercurah kepada junjungan mulia Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, hingga kepada kita semua sampai akhir zaman nanti. Kaum muslimin jemaah Jumat, pada kesempatan yang baik ini sebagai khatib berwasiat kepada diri kami sendiri dan mengajak kita semua, mari kita senantiasa untuk meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya dengan nilai-nilai takwa ini insyaallah akan dapat menyelamatkan kita baik di dunia sebagai jembatan menuju ke akhirat kelak. Jemaah Jumat yang dikasihi sayangi Allah, pada hari ini Jumat tanggal 12 Rabiul Awal 1447 Hijriah, bertepatan dengan kelahiran baginda kita Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini kami akan memberikan judul tanda kecintaan kita kepada baginda Rasul, pahala membaca selawat. Kaum muslimin jemaah Jumat, dalam kitab Al-Mawaiz Al-Usfuriyah karya Muhammad bin Abu Bakar Al-Usfuri, terdapat kisah yang perlu kita renungkan bersama. Suatu hari seorang laki-laki dari kalangan Bani Israel meninggal dunia. Semua orang menolak untuk menguburkannya. Mereka bahkan membuang tubuhnya di tumpukan sampah. Mereka berpikir bahwa ia adalah seorang pendosa besar yang sering melakukan dosa. Mereka menganggap orang itu tidak pantas dikubur seperti manusia lainnya. Oleh karena itu mereka mensejajarkannya dengan tumpukan sampah yang tidak berguna. Atas kejadian ini Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu dari Allah. Wahai Musa, seorang hambaku telah meninggal. Bani Israel telah membuang jenazahnya ke tumpukan sampah. Kuburkan ia di pemakaman yang layak. Jemaah Jumat, ketika Nabi Musa menemukan jenazah si fulan dan melihatnya, ia langsung mengenalinya. Ia tahu bahwa orang itu sering melakukan dosa, sering berbuat dosa. Namun ia mematuhi perintah Tuhannya. Akhirnya jenazah pria tersebut dimandikan dan dikuburkan sebagaimana layaknya jenazah pada umumnya. Setelah prosesi pemakaman, pria yang diduga melakukan banyak dosa, Nabi Musa bertanya kepada Allah perihal pria tersebut. Lalu Allah berfirman, wahai Musa, engkau benar ketika mengatakan bahwa orang ini adalah seorang pendosa, dan menurut aturanku ia pantas menerima hukuman. Namun suatu hari ketika ia sedang membaca Taurat, ia menemukan nama kekasihku. Nama kekasihku adalah Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia kemudian mencium nama itu dan mengirim salam kepada Habibullah. Dan karena perbuatan ini wahai Musa, aku telah memberinya surga. Jemaah Jumat rahimakumullah, ada beberapa hal yang bisa kita ambil pelajaran dari kisah tersebut. Pertama, jangan pernah kita beranggapan bahwa orang yang seolah-olah suka berbuat dosa lantas menjadi orang jahat yang pantas menerima hukumannya.
Sebab siapa tahu di antara sekian banyak perbuatan maksiat yang dilakukannya, ada beberapa perbuatan baik yang pernah dilakukannya, dan justru karena amal kebaikan yang telah dilakukannya itu, ia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan rahmat berupa surganya. Lalu yang kedua, ternyata solawat atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mampu menarik ampunan Allah, seperti yang tergambar dalam cerita yang saya sampaikan di atas. Oleh karena itu, saya mengajak kita semua untuk tidak lelah membaca lebih banyak solawat. Ingat, Allah dan para malaikatnya juga berselawat kepada Nabi Muhammad. Lalu mengapa kita tidak melakukan hal serupa? Mengapa kita masih malas melakukannya? Jemaah Jumat, ada banyak bentuk solawat yang bisa kita baca. Ada solawat nariyah, solawat tafrijiyah, ada solawat tibil kulub, ada solawat fatih, solawat badar, dan masih banyak lagi solawat-solawat lainnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Quran surat Al-Ahzab ayat 56. Jemaah Jumat rahimakumullah, demikianlah khutbah singkat pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله دينا قياما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة من رب العالمين. فقال الله تعالى في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة الحاجات. اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تسمعون. أقم الصلاة.